Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Profesor Dr. Subiantoro M. Hum dan Dr. Rahayu Pristiwati MPD selaku pengampu mata kuliah Manajemen dan Supervisi Pendidikan. Yang saya hormati rekan-rekan mahasiswa pasca sarjana Universitas Negeri Semarang. Baik, pada kesempatan kali ini saya Ida Hidayah akan membahas tentang konsep evaluasi program supervisi pendidikan. Nah, secara umum orang sering mengkritik sistem pendidikan, entah itu kurikulum yang terus berubah, metode pengajaran yang mungkin kurang sesuai atau kurang tepat. Ada lagi yang mengkritik terlalu banyak mata pelajaran, banyak topik, konten yang disajikan kurang sesuai dengan kebutuhan saat ini, atau mungkin ada hal-hal lain yang dianggap tidak sesuai atau kurang tepat. Nah, mengapa ini bisa terjadi? Nah, masalah yang paling serius dalam sistem pendidikan manapun adalah kurangnya evaluasi yang efektif. Namun, kesadaran akan kekurangan ini atau kelemahan ini merupakan salah satu langkah menuju ke arah yang lebih baik. Nah, evaluasi dapat memberikan pendekatan yang lebih banyak lagi dalam memberikan informasi kepada pendidikan untuk membantu perbaikan dan pengembangan sistem pendidikan. Oleh karena itu, orang-orang yang berpengaruh dalam pendidikan dan pakar-pakar pendidikan mendukung dan menyetujui bahwa program pendidikan memang harus dievaluasi. Para orang tua juga membutuhkan informasi tentang kurikulum, metode pengajaran yang digunakan untuk mengajar anak-anak mereka. Kelompok lain atau masyarakat lain juga ingin mengetahui hasil yang dicapai dengan biaya yang mungkin tidak sedikit yang sudah mereka keluarkan selama proses pendidikan. Karena evaluasi dapat memberikan informasi tersebut, nah evaluasi ini menjadi hal yang urgent atau penting untuk dilakukan. Selain itu, pembuat kebijakan atau pemangku kebijakan juga dapat menggunakan evaluasi ini sebagai dasar untuk membuat suatu kebijakan atau keputusan. Seberapa besar suatu tujuan atau sasaran yang telah dicapai dapat ditentukan dengan cara menilai, membandingkan, dan mengukur berdasarkan informasi dan catatan-catatan yang dikumpulkan. Sehingga evaluasi dapat digunakan oleh seseorang untuk mendapatkan informasi tersebut dalam mengambil suatu kebijakan atau keputusan. Nah, baik, sekarang kita masuk ke pengertian evaluasi. Evaluasi ini berasal dari kata bahasa Inggris yaitu evaluation. Sedangkan menurut Ari Kunto, evaluasi adalah kegiatan mencari sesuatu yang berharga. Nah, sesuatu itu apa? Gitu. Ya, sesuatu itu termasuk mencari informasi yang bermanfaat dalam menilai keberadaan suatu program, produksi, prosedur, serta alternatif strategi yang diajukan untuk mencapai tujuan yang sudah ditentukan. Nah, definisi lain juga diungkapkan oleh Suchman yang memandang evaluasi sebagai sebuah proses menentukan hasil yang telah dicapai dari suatu kegiatan atau beberapa kegiatan yang sudah direncanakan. Kemudian ada Dede Rosyada yang mengungkapkan bahwa evaluasi adalah sebuah proses dari menggambarkan, mendapatkan, dan memaparkan berbagai informasi yang berguna untuk menetapkan sebuah pilihan putusan. Nah, dari beberapa pendapat ini mengenai definisi evaluasi dapat disimpulkan bahwa evaluasi adalah serangkaian kegiatan untuk mengumpulkan informasi, sehingga informasi tersebut dapat bermanfaat untuk menilai dan membandingkan ketercapaian dan kesesuaian kerja, di mana hasil dari menilai dan membandingkan tersebut dapat dijadikan alternatif dalam pengambilan suatu produk kebijakan atau keputusan.
Baik, lanjut. Selanjutnya ada evaluasi program. Apa itu evaluasi program? Evaluasi program adalah pengumpulan informasi yang sistematis mengenai kegiatan, karakteristik, dan hasil dari program untuk membuat penilaian mengenai program ini, meningkatkan efektivitas program, dan atau menginformasikan keputusan mengenai pengembangan program di masa depan. Nah, evaluasi program ini ada beberapa klasifikasi, ada 3 yang diungkapkan oleh Wirawan. Yang pertama ada evaluasi proses atau process evaluation. Yang kedua ada evaluasi manfaat atau outcome evaluation, dan evaluasi akibat atau impact evaluation. Baik, kita bahas yang pertama, evaluasi proses. Nah, evaluasi proses ini yang diteliti atau dinilai adalah intervensi atau layanan program. Apakah telah dilaksanakan seperti yang direncanakan, termasuk menilai tentang strategi pelaksanaan program. Selanjutnya ada evaluasi manfaat. Nah, evaluasi manfaat ini meneliti, menilai, dan menentukan apakah program telah menghasilkan perubahan atau manfaat yang diharapkan. Selanjutnya ada evaluasi akibat. Nah, evaluasi akibat ini mengukur akibat jangka panjang setelah seseorang atau suatu produk atau program itu dijalankan. Selanjutnya ada tujuan evaluasi. Nah, evaluasi formal yang memegang peranan penting dalam pendidikan ini mempunyai beberapa tujuan. Yang pertama, memberikan umpan balik dan informasi. Nah, memberikan umpan balik dan informasi ini penting untuk memperbaiki kekurangan dan sebagai acuan dalam pengambilan kebijakan maupun keputusan. Yang kedua, untuk mengetahui tingkat penguasaan seseorang, atau kalau dalam pendidikan berarti mengetahui tingkat penguasaan peserta didik terhadap kompetensi yang sudah ditetapkan berdasarkan standar atau kebutuhan. Yang ketiga, mengukur tingkat efisiensi dan efektivitas. Ini bisa suatu kurikulum, metode, media, atau sumber daya lainnya dalam pelaksanaan sebuah kegiatan. Yang keempat adalah mengidentifikasi kendala-kendala yang dihadapi, sehingga dapat dilakukan diagnosis serta memberikan kesempatan untuk meningkatkan kemampuan objek evaluasi. Yang kelima, yaitu memonitor dana yang telah diberikan. Dan yang keenam, memperbaiki materi dan program pendidikan. Selanjutnya, nah evaluasi ini memberikan banyak manfaat karena dia memiliki beberapa fungsi. Yang pertama adalah fungsi pengukuran keberhasilan. Pengukuran tingkat keberhasilan dilakukan pada berbagai komponen termasuk metode yang digunakan, penggunaan sarana, dan pencapaian tujuan. Yang kedua ada fungsi selektif. Ya, melalui fungsi selektif, kegiatan evaluasi dapat digunakan untuk menyeleksi seseorang, metode, atau alat sesuai dengan standar yang telah ditetapkan sebelumnya. Contohnya, dalam memutuskan seseorang layak atau tidak untuk diterima di suatu pekerjaan. Atau kalau peserta didik dalam pendidikan berarti biasanya digunakan untuk seleksi penerimaan peserta didik. Yang ketiga adalah fungsi diagnosis. Nah, evaluasi ini juga dapat digunakan untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan seseorang atau sebuah alat dalam bidang kompetensi tertentu. Contohnya, dari kegiatan evaluasi untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan peserta didik dalam mata pelajaran yang sedang dipelajarinya. Nah, di kurikulum kita kan ada banyak sekali mata pelajaran. Nah, dengan evaluasi diagnosis ini dapat digunakan siswa atau peserta didik ini lebih cenderung kemana, ke pelajaran apa, karena kita tahu bahwa potensi setiap manusia itu berbeda-beda. Disinilah fungsi diagnosis itu dapat digunakan. Yang keempat adalah fungsi penempatan.
Nah, proses evaluasi berfungsi untuk mengetahui posisi terbaik untuk seseorang sesuai kapabilitas dan kapasitas yang dimilikinya. Dengan melakukan evaluasi ini, manajemen perusahaan atau pendidikan dapat menempatkan setiap karyawan atau siswa peserta didik di posisi yang paling tepat sehingga menghasilkan kinerja yang optimal. Misalnya ya, contohnya siswa A ini cenderung ke jurusan IPA atau IPS. Kalau di SMK berarti ke ekonomi atau ke teknik. Dan banyak hal lain. Nah, dengan evaluasi ini peserta didik menjadi lebih optimal dalam belajar. Selanjutnya ada model dan pendekatan evaluasi. Kita bahas yang pertama model evaluasi. Model evaluasi ini adalah model yang didesain atau dibuat oleh para ahli atau pakar evaluasi. Nah, ada beberapa model evaluasi di sini yang akan kita bahas. Yang pertama adalah CIPP model. CIPP ini merupakan singkatan. Yang pertama C ini singkatan dari context evaluation, yaitu perencanaan keputusan yang mempengaruhi pemilihan tujuan umum dan tujuan khusus. Nah, berisi tentang analisis kekuatan dan kelemahan objek tertentu. Yang kedua ada input evaluation, merupakan evaluasi yang bertujuan menyediakan informasi untuk menentukan bagaimana menggunakan sumber daya yang tersedia dalam mencapai tujuan program, sumber-sumber dan keputusan pembentukan. Yang ketiga ada process evaluation. Evaluasi yang dirancang dan diaplikasikan dalam praktik implementasi kegiatan. Nah, evaluasi proses termasuk mengidentifikasi permasalahan prosedur pada pelaksanaan kejadian dan aktivitas. Yang keempat adalah product evaluation atau evaluasi terhadap hasil. Evaluasi produk adalah evaluasi yang bertujuan untuk mengukur, menginterpretasikan, dan menilai pencapaian program. Model yang kedua adalah CSE/UCLA Evaluation Model. Ada 4 tahapan dalam model ini. Yang pertama adalah need assessment. Dalam tahap ini, evaluator memusatkan perhatian pada penentuan masalah. Yang kedua, program planning. Pada tahap ini, evaluator mengumpulkan data yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan program yang telah diidentifikasi pada tahap sebelumnya atau pada tahap penentuan masalah. Nah, yang ketiga adalah formative evaluation. Pada tahap ini, evaluator difokuskan pada keterlaksanaan program. Yang keempat, summative evaluation. Pada tahap ini, evaluator diharapkan dapat mengumpulkan semua data tentang hasil dan dampak dari suatu program. Model yang ketiga adalah model Brinkerhoff. Nah, model ini disusun berdasarkan penggabungan elemen-elemen yang sama, yaitu yang pertama fixed and emergent evaluation design, yang kedua formative versus summative evaluation, yang ketiga experimental and quasi-experimental design versus natural and obtrusive inquiry. Yang keempat, model continuous evaluation model. Model ini dikembangkan oleh Stake sehingga dikenal juga dengan model Stake. Nah, model Stake ini menekankan pada adanya pelaksanaan 2 hal pokok, yaitu description and judgment. Selanjutnya ada pendekatan evaluasi, ada 6 pendekatan. Yang pertama, experimental approach.
Experimental approach ini adalah evaluasi yang berorientasi pada penggunaan experimental science dalam program evaluasi. Yang kedua, goal oriented approach. Nah, evaluasi ini digunakan atau dilakukan secara berkesinambungan, terus-menerus mengecek sejauh mana program program yang telah terlaksana tersebut dapat tercapai. Yang ketiga adalah the decision focus approach. Pendekatan evaluasi ini berfokus pada keputusan, menekankan pada peranan informasi yang sistematik untuk mengelola program dan menjalankan tugasnya. Yang keempat, the user oriented approach. Dalam hal ini, pemakai informasi yang potensial menjadi tujuan utama kegiatan evaluasi. Pada pendekatan ini, evaluator menyadari sejumlah elemen yang cenderung akan mempengaruhi kegunaan evaluasi. Di antaranya adalah elemen yang mencakup cara pendekatan dengan klien, kepekaan, faktor kondisi, dan situasi. Yang kelima ada responsive approach. Model ini berangkat dari fenomena yang sebenarnya orang tidak suka dievaluasi. Maka dari itu model ini secara langsung memperhatikan setiap aktivitas program untuk kemudian melukis apa yang terjadi di dalamnya. Jadi orang atau suatu program atau objek evaluasi ini langsung dievaluasi tanpa diberitahu terlebih dahulu. Selanjutnya ada goal free evaluation. Goal free evaluation tidak berfokus pada tujuan, maksudnya tujuan yang rinci. Jadi pendekatan ini hanya mempertimbangkan tujuan umum yang dicapai oleh program. Jadi bukan tujuan per komponennya. Baik, itu tadi yang sudah yang dapat saya sampaikan. Ada suatu quote yang menurut saya cocok untuk pembahasan kali ini, yaitu penilaian yang baik berasal dari pengalaman dan pengalaman berasal dari penilaian yang buruk. Jadi kita tidak perlu takut dengan sesuatu hal yang buruk, karena suatu hal yang buruk itu dapat kita jadikan pengalaman atau pelajaran berharga agar kedepannya kita bisa menjadi lebih baik, agar kedepannya kita bisa mendapatkan derajat atau penilaian yang lebih tinggi. Seperti itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.